Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Kevin Matthew Kandi dari Universitas Prasetya Mulia akan mempresentasikan tentang tugas saya di mata kuliah Desain Project 2. Pertama ada dua tugas yaitu Furniture Design dan juga Lighting Design. Yang pertama adalah Furniture Design. Jadi pertama background-nya itu saya mengambil masalah yang ada di rumah seperti sehari-hari. Jadi kebiasaan kita itu sewaktu ada tamu, apalagi waktu sendirian di rumah, kita cenderung meninggalkan tamu tersebut untuk ke dapur, misalnya untuk menghidangkan makanan ringan atau minuman, seperti itu. Tanpa kita sadari, di situ menimbulkan suatu suasana yang canggung, apalagi bagi tamunya, karena mereka berada di lingkungan yang tidak biasanya sendirian, seperti itu. Jadi, saya memilih masalah tersebut untuk menjadi background dan untuk mendesain produknya. Kemudian perkenalkan, ini adalah The Tricot Table, singkatan dari Comfort Cozy Coffee Table, seperti itu. Jadi saya mendesain sebuah meja kopi yang memiliki storage di tengahnya, sehingga membuat kenyamanan seperti itu. Kenyamanan dari sisi mananya? Jadi pengguna atau tuan rumah tidak harus bolak-balik ke dapur dan bisa langsung menyediakan hidangan, baik makanan ataupun minuman langsung di depan tamunya, sehingga sebagai tuan rumah, kita bisa bersama tamu tersebut sampai tamu tersebut pulang. Ini mood board yang telah saya buat. Saya ingin konsep produk saya minimalis, simple, dan juga nyaman untuk digunakan. Dan selanjutnya ini adalah final sketch. Saya merubah bentuknya jadi kotak, karena luas penampang kotak atau persegi itu lebih besar daripada luas penampang lingkaran, sehingga mungkin bisa muat lebih banyak barang seperti itu. Selanjutnya ini dalam mini prototype yang saya buat dari kardus dan juga lakban, ukurannya kecil. Dan selanjutnya ini adalah 3D rendernya. Di sini saya membuat gagangnya rata dengan meja agar supaya ketika digunakan itu tidak mengganggu. Seperti misalkan jika meja digunakan untuk menggambar ataupun mengerjakan PR, jadi jika gagangnya menonjol akan sangat mengganggu, tidak rata seperti itu. Kemudian ini adalah value proposition yang saya buat dalam template value proposition canvas. Jadi ini adalah ya produknya itu yaitu simple innovation to make less movement and more practical. Kemudian extra storage in the middle to put things that are needed. Ya seperti itu. Jadi kita bisa menyiapkan sebelum tamu datang, misalkan seperti cangkir ataupun sendok, garpu, piring, juga bisa minuman instan, makanan snack ringan dan sebagainya. Kemudian ini adalah gain creators-nya, yaitu more practical to serve without going to the kitchen. Jadi kita bisa bersama tamu setiap saat sampai mereka pulang. Kemudian safe for everyone to play around. Oke, poin ini akan dijelaskan di selanjutnya. Kemudian sama seperti ini juga, fillet on each edge to prevent injury, especially for kids. Jadi ini juga akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ini staying with guests all the time. Jadi kita bisa bersama tamu setiap saat. Ini dari segi konsumennya itu apa yang mereka inginkan, practical and easy work at home, less movement. Jadi mereka hanya tinggal duduk diam sambil bisa menghidangkan hidangan untuk tamunya. Kemudian safe house environment especially for kids, ini juga akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ini yang apa yang mereka tidak suka, living guest alone, yang seperti yang tadi menimbulkan suasana yang canggung, dan juga by the time when children enjoy themselves at home, menimbulkan suasana rumah yang tidak nyaman seperti itu. Ini target marketnya. Sebenarnya target marketnya itu kita semua bisa menggunakannya, apalagi yang sering kedatangan tamu di rumah seperti itu. Ini adalah prototyping prosesnya. Jadi yang pertama sketch the idea, kemudian melalui tahap revisi, rendering, dan juga survei. Setelah itu melakukan pencarian vendor, kemudian setelah menemukan vendornya langsung measurement and material cutting. Setelah bahannya semua selesai diproses, langsung perakitan, assembly. Setelah barang selesai dirakit, langsung finishing agar mempercantik penampilannya. Ini adalah biaya jasa yang dikeluarkan, totalnya segini, dan ini adalah lama waktu pengerjaan untuk satu unit produk ini. Ini adalah bahan coatingnya, bahan finishingnya, HPL, kemudian ini adalah bahan inti dari produknya, multiplex 18 mm, seperti itu. Dan ini ada bill of materials, ini bahan yang digunakan, ada multiplex, ada paku, ada lem, ada amplas, ada vinil, ada thinner, ada HPL jenis China Berry, seperti itu.
Ini adalah jumlah yang dikeluarkan untuk satu unit dan ini adalah biayanya. Kemudian ada overhead cost di sini dan juga ada biaya transportasi dan setelah dijumlah grand totalnya menjadi Rp1.116.500. Ya, kemudian ini prototyping proses documentation-nya. Ini adalah ketika hari pertama kerja tapi sudah mau selesai, jadi kelihatan ya bentuknya masih mentah, belum dilapis, tapi rangkanya sudah jadi. Kemudian ini setelah sudah jadi, kemudian yang tadi saya bilang akan menjelaskan di slide selanjutnya, yaitu safe for children and everyone to play around. Jadi ujungnya itu ditumpulkan supaya menghilangkan keruncingan seperti itu, karena runcing cenderung lebih berbahaya, bisa melukai atau merobek kulit seperti itu jika tidak hati-hati. Jadi saya dan vendor sepakat untuk menumpulkannya dan melapisnya dengan vinil, karena HPL tidak bisa ditekuk seperti itu, jadi pinggiran mejanya ini menggunakan vinil dan sisanya lapisnya menggunakan HPL seperti itu. Ini keadaan ketika storage-nya dimasukkan di dalam. Sampai video ini diupload, proses prototyping ini belum selesai, progresnya baru sampai sini, tinggal sedikit lagi selesai. Seperti itu. Kemudian ini juga mekanisme penggunaannya ya. Jadi di samping meja itu ada bolong dan saya sepakat dengan vendor untuk membuat mekanisme ini karena menurut kami mekanisme ini adalah yang paling gampang dan praktis untuk produk ini. Jadi membuat bolong nanti akan dipasang sebilah kayu dan di sisi satunya juga dipasang sebilah kayu untuk menyangga rack storage ketika sedang diberdirikan seperti ini sehingga kita tidak perlu menahannya pakai tangan. Jadi ketika diberdirikan oleh tangan satunya, tangan yang lainnya mendorong bilah kayu dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini didorong. Jadi kita bisa memberdirikan storage-nya tanpa harus memegangnya. Kemudian storage-nya ini kemarin saya coba mengangkat dan relatif ringan, jadi tidak ada masalah untuk mengangkatnya dengan satu tangan. Seperti itu. Dibandingkan coffee table yang pada umumnya, mengapa produk ini unggul? Karena memiliki storage di tengahnya yang sangat mudah digapai. Coffee table lain tidak ada storage, mungkin ada tapi hanya di bawah sehingga butuh kita untuk lebih merogoh ke dalam untuk mengambil barang yang kita inginkan dan menurut saya itu sangat tidak praktis. Kalau tricot table, kita hanya tinggal menariknya, kemudian mengambil apa yang kita inginkan di depan wajah, jadi sangat praktis dan enak, nyaman untuk digunakan, seperti itu. Kemudian kita beralih ke yang lighting design. Jadi lighting design ini namanya Trilux lamp. Kenapa Trilux lamp? Karena saya ingin lampunya itu terkesan luxurious, elegan, dengan tree diambil dari 3 lampu utama yang ada di sini, seperti itu. Pada awalnya saya melakukan rough sketch, kemudian detail sketch. Nah, dari bentuk detail sketch ini ke bentuk render mengapa berubah? Karena saya berpikir saat melakukan render agak memang artistik dan estetik untuk dibikin seperti ini, asimetri. Cuman akan sangat sayang biaya di lampunya jika ini hanya terlihat setengah, ini terlihat 3/4 tidak efektif seperti itu. Jadi saya berpikir untuk membuatnya simetris dan sekalian mengirit biaya lampu tetapi memaksimalkan daya terangnya seperti itu. Kemudian ini prototyping prosesnya saya menggunakan kardus bekas dan untuk representasi lampunya saya menggunakan kertas kalender dan untuk bagian belakangnya yang berwarna emas itu saya melapisinya dengan kertas kado warna emas seperti itu. Setelah jadi prototipenya disangga ditopang oleh benang seperti itu, jika bisa dilihat tipis benang supaya bisa berdiri 90 derajat. Karena ini low fidelity prototype, jadi saya menggunakan benang. Ini technical drawing-nya. Kemudian bill of materials-nya. Jadi sebelumnya saya ingin menerapkan prinsip diffusion ya untuk lampunya. Jadi lampunya itu tidak seterang cahaya langsung, tetapi memberikan kesan warm dan elegan seperti itu. Nanti mungkin jika dibikin produk aslinya, membutuhkan support dari cahaya atau lampu lainnya mungkin ini hanya sebagai lampu dan dekoratif yang terkesan mewah. Jadi mungkin butuh support dari lampu atau cahaya lain seperti itu. Ini materialnya yaitu menggunakan multiplex, lem, paku, dan juga jenis bola yang digunakan adalah Philips Steel LED EcoFit 8 watt yang lurus seperti yang saya perlukan. Kemudian hanging wire dan juga HPL golden foil untuk melapisi multiplex tersebut hingga terkesan mewah.
Ini jumlah yang diprediksi untuk satu unit produk tersebut, dan ini estimasi harganya. Jika dijumlahkan, grand total estimasi harga untuk future prototyping produk ini sebesar Rp1.354.000. Sekian presentasi dari saya. Saya Kevin Matthew Kandi dari Universitas Prasetya Mulia. Terima kasih.